Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Di pertemuan kali ini saya akan mencoba menyampaikan materi sosiologi kelas 12 bab 5, yaitu evaluasi pemberdayaan komunitas dalam menyikapi ketimpangan sosial. Evaluasi pemberdayaan komunitas dilakukan untuk menilai diri sendiri atau orang lain. Pemberdayaan dilakukan untuk menemukan gambaran kondisi yang berlangsung. Evaluasi dilakukan dengan pengamatan, pembandingan, analisis data, dan pengambilan keputusan. Evaluasi pemberdayaan komunitas adalah suatu tindakan penilaian terhadap suatu komunitas. Kelompok sosial adalah sekumpulan manusia yang memiliki keinginan untuk melaksanakan kehidupan bersama. Hal tersebut bertujuan agar dapat saling membantu dalam proses kehidupan. Tujuan dari evaluasi pemberdayaan komunitas: menjaga konsistensi kinerja, pelaksanaan pemberdayaan, penilaian tercapainya target pemberdayaan, memberikan masukan dan sosialisasi dalam memperbaiki permasalahan proses pemberdayaan sebagai sarana dan media pelaporan program kerja, sebagai media pengembangan sistem pelaksanaan pemberdayaan. Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah memampu dan memandirikan masyarakat terutama dari kemiskinan dan keterbelakangan atau kesenjangan atau ketidakberdayaan. Kemiskinan dapat dilihat dari indikator pemenuhan kebutuhan dasar yang belum tercukupi atau layak. Kebutuhan dasar itu mencakup pangan, pakaian, papan, kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Sedangkan keterbelakangan misalnya produktivitas yang rendah, sumber daya manusia yang lemah, terbatasnya akses pada tanah, padahal ketergantungan pada sektor pertanian masih sangatlah kuat, melemahnya pasar-pasar lokal atau tradisional karena digunakan untuk masuk kebutuhan perdagangan internasional. Dengan perkataan lain, masyarakat keterbelakangan menyangkut dengan struktural ataupun kebijakan dan kultural menurut Suyatno Usman pada tahun 2004. Ada beberapa strategi yang dapat menjadi pertimbangan untuk dipilih dan kemudian diterapkan dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu pertama, menciptakan iklim, di mana memperkuat daya dan melindungi. Dan dalam upaya memberdayakan ke masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu pertama, menciptakan suatu suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang atau enabling. Di sini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat atau empowering. Dalam rangka pemberdayaan ini, upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan dan derajat kesehatan, serta akses ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar. Masukan berupa pemberdayaan ini menyangkut pembangunan perasaan dan sarana dasar fisik, seperti irigasi, jalan listrik, maupun sosial seperti sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat diajukan oleh masyarakat pada lapisan paling bawah, serta ketersediaan lembaga-lembaga pendanaan, pelatihan, dan pemasaran di perdesaan, di mana terkonsentrasi penduduk yang keberadaannya amatlah kurang. Ketiga, pemberdayaan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan harus cegah yang lemah menjadi bertambah lemah oleh karena kekurangan berdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Prinsip-prinsip evaluasi pemberdayaan. Pertama, adanya tujuan program yang telah disusun harus sesuai atau selaras dengan tujuan evaluasi. Kedua, setiap evaluasi harus memenuhi karakteristik seperti objektif, standaris, good metode, dan penggunaan alat ukur yang tepat. Ketiga, menggunakan alat ukur yang berbeda. Hal ini dikarenakan untuk mengetahui tujuan evaluasi yang berbeda. Keempat, harus efektif dan efisien. Kelima, hasil evaluasi harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif atau data dan kualitatif yaitu uraian.
Jenis-jenis evaluasi pemberdayaan. Terdapat berbagai aspek penilaian evaluasi pemberdayaan. Keberhasilan suatu program dapat dinilai melalui beberapa sudut pandang. Adapun beberapa jenis evaluasi pemberdayaan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, evaluasi keluar atau output dilakukan untuk mengetahui pengaruh pemberdayaan dalam kehidupan sosial masyarakat. Yang kedua, evaluasi dampak atau efek, kondisi yang muncul akibat program pemberdayaan kehidupan sosial masyarakat seperti dampak penanggulangan kemiskinan. Ketiga, studi kasus atau tematik dapat dilakukan secara lebih spesifik atau fokus yang bersifat tematik. Keempat, evaluasi formatif dan sumatif, di mana evaluasi yang dilakukan terhadap program atau kegiatan yang telah dirumuskan sebelum program atau kegiatan dilaksanakan. Kelima, evaluasi internal dan eksternal dilakukan oleh anggota, warga sekitar, atau tim yang berasal dari kelompok pemberdayaan. Keenam, evaluasi pemberdayaan waktu pelaksanaan, di mana proses evaluasi dapat dilaksanakan dalam 3 tipe, yaitu sebelum program dilaksanakan, pada saat program dilaksanakan, dan setelah program berakhir. Terima kasih sudah menyimak materi di pertemuan kali ini, semoga bisa bermanfaat dan sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.